Tanggal 25 di kantor itu. Cerita pendek karya Lukman Ranso, dibacakan oleh Lukman Ranso. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update cerita misteri terbaru lainnya. Aku bergegas membuka pintu kaca kantor. Kaki kulangkahkan keluar pintu kaca itu. Jariku kutempelkan ke alat absensi yang bisa bicara. "Terima kasih," katanya. Jam di alat absensi buatan Tiongkok itu menunjukkan pukul 20:06. Sudah lumayan malam untuk ukuran jam pulang kantor. Lembur membuat sendi-sendi badanku nyeri, dan baru ku ingat, astagfirullah, ini tanggal 25. Bulu romaku mulai berdiri. Sial, aku langsung berpikir, harus masuk lift sendirian. Menuruni gedung yang memiliki ketinggian 20 lantai ini sendirian. Berjalan ke lobi sendirian, berjalan ke parkiran basement sendirian, dan tidur sendirian. Tentu saja bodoh, aku belum menikah. Kalau sudah, tidur pasti tak sendirian. Oke, sebelum berpikir sampai ke tempat tidur yang masih berjarak 30 km lagi, aku harus was-was keluar dari gedung ini. Selalu takut setiap tanggal 25. Entah kenapa, gedung yang berdiri megah di jalan yang mengabadikan nama panglima terbesar dalam sejarah Indonesia ini terasa banyak energi negatif setiap tanggal 25. Pertama kali aku tahu ketika diceritakan oleh Pujo, karyawan terlama di perusahaan tempatku bekerja. Kala itu, seminggu pertamaku kerja di sini, dia ngomong, "Wan, banyak baca doa di sini kalau tiap tanggal 25." Aku bingung kenapa, tapi langsung mulai paham kemudian. Ah, aku benci cerita horor. Sebenarnya aku tidak terlalu penakut, tapi kalau mengalami sendiri, ya takut juga. Tapi kenapa cuma tiap tanggal 25? Pujo dan karyawan lain tidak punya penjelasan yang baik. Pujo menjelaskan, terkadang kalau pulang malam di tanggal tersebut, ada saja yang terjadi. Salah satunya, suara papan tik komputer yang berbunyi seperti ada yang mengetik padahal tidak ada orang. Lalu, lampu-lampu di dalam kantor dan di lorong lift berkedap-kedip seperti ada yang memainkan. Mungkin hal-hal itu bisa diabaikan. Ada lagi yang lebih merinding. Kadang di lift, ada seseorang yang berdiri menunduk dan kalau kita lengah, kemudian dia hilang. Benar-benar cukup membuat merinding. Pujo bahkan pernah menambahkan, konon, kantor yang kita tempatin ini dulunya klinik yang ternyata tempat jual beli organ tubuh ilegal. Makin mengada-ngada saja dia. Itu kan cerita klasik di setiap tempat agar tercipta suasana horor. Kini aku berjalan ke arah lorong lift. Aku benar-benar orang terakhir yang keluar dari kantor. Kerjaan sial, pikirku. Kenapa harus ada banyak kerjaan di tanggal segini? Ya, di lantai tempat kantorku bercokol, memang hanya ada kantor tempatku bekerja. Ruang kosong lain belum ada perusahaan yang menempatinya. Mungkin harga sewanya kelewat mahal. Kantorku memang yang terbaik, bisa menyewa tempat di gedung mahal begini. Aku mencoba meneguhkan hati, beranikan diri berjalan ke arah tombol lift. Sekitar 3 langkah berjalan tiba-tiba, klip, lampu di lorong berkedip barang sedetik. Kakiku otomatis berhenti. Otakku seolah menunggu kedipan berikutnya. Tapi ternyata lampu tidak berkedip lagi. Waduh, agaknya ini bakal kejadian. Biasanya, setiap tanggal 25, aku pulang tidak sendirian seperti ini. Selalu ada barengannya. Ya sudahlah, supaya aku cepat keluar dari gedung ini, aku bergegas menekan tombol turun lift. Aku menunggu dengan perasaan tegang. Duh, aku harus berani. Kata orang-orang tua, kalau kita takut malah akan digentayangi. Maka setidaknya aku harus bertingkah berpura-pura berani. Aku mencoba tidak memikirkan hal-hal seram. Maka dari itu, aku mencoba memikirkan hal-hal menyenangkan yang akan kulakukan sekeluarnya aku dari gedung ini. Apa ya? Oh iya, gara-gara kepikiran hal-hal seram, aku jadi lupa kalau hari ini tanggal gajian yang mana berarti aku sedang memiliki kekayaan sejumlah UMR. Oke, aku akan pikirkan sepulang dari sini aku akan menraktir orang tuaku dan adik-adikku makan. Aku akan beli pizza, burger, kebab, ayam bakar, atau apapun yang enak-enak.
makan bareng mereka di rumah sambil bersenda gurau. Menyenangkan sekali. Pikiran ini lumayan membuatku rileks sambil menunggu pintu lift terbuka. Sekira 10, sekian detik kemudian, pintu lift terbuka perlahan. Seketika, otak brengsekku ini malah langsung teringat perkataan Pujo yang bercerita bahwa ada sosok makhluk berbentuk manusia yang menundukkan kepala di dalam lift. Yang dia bisa hilang itu. Terasa percuma tadi aku berusaha memikirkan hal-hal menyenangkan untuk mengusir rasa ngeri. Kini aku kembali tegang. Bulu kuduku berdiri lagi. Sementara pintu lift perlahan terbuka, aku memaksakan diri untuk berani melihat ke dalamnya walaupun terbayang ada sosok menunduk yang mungkin saja ada di dalam lift yang akan kunaiki. Bagaimanapun, aku harus masuk ke dalam lift itu untuk turun dari lantai 18 sialan ini. Saat akhirnya pintu lift menjeblak terbuka, aku sedikit lega karena lift kosong. Aku pun memasuki lift itu. Lift mulai turun. Aku yang tadinya sedikit lega karena lift ini kosong, kini agak merinding. Justru karena kesendirianku di ruang sempit yang sedang meluncur turun ini membuatku agak ngeri. Sambil melihat layar kecil yang menunjukkan di lantai berapa lift ini sedang meluncur, aku berharap lift ini cepat-cepat sampai di lantai 1. Lantai 15 lewat. Lantai 12 lewat. Terus, jangan berhenti, pikirku. Tapi saat di lantai 10, lift berhenti. Aku kembali tegang, takut. Pintu perlahan terbuka. Tidak ada orang. Aku melihat pemandangan lorong lift di lantai 10 ini gelap dan sepi. Sial, siapa yang iseng menekan tombol di luar sana? Aku pun berpikir positif. Mungkin tadinya memang ada orang yang menekan tombol lift, tapi kemudian keburu naik di pintu lift yang lain. Oke. Aku segera menekan tombol tutup pintu. Pintu lift kembali tertutup dan meluncur turun. Lantai 9 lewat. Kemudian lift ini terus meluncur ke lantai 8, 7, 6. Nah, sepertinya ini tidak akan berhenti sampai lantai 1. Tetapi, ting! Lift berhenti di lantai 5. Pintu lift terbuka perlahan. Seketika, di balik pintu lift yang seolah menyeruak itu, terlihat sesosok manusia berpakaian serba hitam dan menunduk. Hatiku langsung mencelos. Perlahan, sosok itu masuk ke dalam lift yang sedang aku naiki. Terlihat dia memakai topi dan menundukkan kepalanya. Secepat kilat kupalingkan mataku ke arah kanan dengan maksud membuang penglihatanku agar tidak melihatnya. Jantungku berdegup cepat. Bulu kuduku berdiri tegang. Ingin rasanya keluar saja dari lift itu, tapi kakiku seolah tak dapat digerakkan. Pintu lift sudah tertutup. Lift meluncur turun seiring dengan keringat dingin yang mulai turun bercucur dari pelipisku. Mataku tetap kuarahkan ke arah kanan. Aku sama sekali tidak berani memicingkan mata sedikit pun ke arah sosok itu. Sampai tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundak kiriku. Seketika aku terkejut dan mengeluarkan suara hampir berteriak. Saat itu juga aku menepis tangan itu dan menjauhkan badanku darinya. Aku yakin jika memang sosok itu adalah manusia pada umumnya, dia pasti juga ikut kaget karena reaksiku. Sampai akhirnya aku melihat dengan jelas wajah sosok itu. Dia bergumam, "Mas." Suara berat yang keluar dari sosok laki-laki yang ternyata wajahnya adalah wajah pria dewasa biasa. Tidak ada keanehan atau kesan pucat yang mana seharusnya ada pada sosok hantu. Namun tetap, pria itu memiliki ekspresi datar saat menatapku. Aku melihat dia menggunakan seragam yang bertuliskan Digdaya Tower. Itu nama gedung tempatku sekarang berada. Ternyata dia seorang pegawai di gedung ini. Dari seragamnya, sepertinya dia teknisi. Karena seragamnya berbeda dengan seragam satpam yang biasa kulihat di lobi. Aku pun menjawab sapaannya tadi. "Iya pak." "Maaf mas, karena mas sudah naik lift ini, maka dikenakan ongkos ya mas." Pria itu berujar. "Apa? Ongkos?" Aku bertanya dalam hati. Mulutku sedikit melongo sambil berpikir kenapa dia menagih ongkos naik lift. Bukankah naik lift biasanya gratis? Apa dia sedang mencoba memerasku? "Ongkosnya 500.000
bisa dibayar ke saya sekarang. Lanjut pria itu tanpa menungguku mengatakan sesuatu. 500.000. Aku kaget. Tapi kemudian pikiranku langsung tertuju ke dompetku. Aku ingat di dompetku ada beberapa pecahan 100.000. Jadi kurasa aku bisa membayar ongkos ke pria itu dengan uang pas. Seketika aku langsung mengambil dompet yang ada di saku belakang celana panjangku. Aku ambil uang sejumlah 500.000 lalu memberikannya ke pria itu. Terima kasih mas, jawabnya seraya meremas uang itu di kepalan tangannya. Iya, sama-sama pak, jawabku sambil keheranan melihat lembaran uang yang tadinya masih mulus jadi kusut karena diremas di kepalan telapak tangan pria itu. Tidak lama, lift sudah sampai di lantai dasar. Pintu terbuka dan aku melangkahkan kaki keluar lift. Beberapa langkah kemudian, aku menoleh ke belakang dan melihat pria tadi tidak keluar lift. Ia kembali menutup pintu lift yang kemudian naik lagi. Aneh, pikirku. Jadi dia naik lift semata-mata hanya untuk menagih ongkos kepadaku. Aku berjalan menuju sebuah pintu di dekat meja resepsionis lobi utama yang menuju parkiran basement di mana motorku terparkir. Aku masih deg-degan. Rasa takutku masih tersisa. Setelah menuruni tangga, aku sampai di parkiran basement. Biasanya, pulang kerja aku ke basement ini tidak sendirian, tetapi bersama karyawan lain yang juga memarkir kendaraannya di sini. Karena malam ini aku lembur, kini aku jadi sendirian dan parkiran sudah terlihat sangat sepi. Aku tidak melihat ada orang sama sekali. Kendaraan yang terparkir pun sudah kosong. Hanya ada 1-2 mobil milik entah siapa. Aku terus berjalan menuju ke tempat arah parkiran motor. Semakin aku berjalan, aku semakin merasakan perasaan yang aneh di basement ini. Rasa sepinya seolah-olah menyelimuti kulitku. Selain itu, rasa gerah dan pengap menambah perasaanku semakin tidak enak. Sialnya lagi, beberapa lampu di sini terlihat temaram. Sepertinya tidak seterang biasanya. Agaknya aku sedang ketakutan. Rasa takut yang sama dengan yang tadi aku rasakan di lift. Aku jadi ingat pria yang kutemui di lift yang tadinya kukira hantu. Dia meminta uang 500.000. Ya, 500.000. Dan aku berikan uangnya. Hah? Aku baru sadar. Kenapa aku berikan begitu saja uang sebesar itu hanya untuk membayar hal yang tidak masuk akal? Diminta ongkos naik lift saja itu sudah aneh. Jumlah uangnya besar pula. Aku baru sadar kalau aku sudah dikerjai. Sepertinya aku dihipnotis. Karena aku baru sadar sekarang. Kurang ajar. Aku ingin kembali mengejar orang itu. Tapi ke lantai berapa dia tadi? Apa aku lapor saja ke satpam gedung? Tapi rasanya aku malas kalau harus kembali. Aku sudah setengah jalan menuju parkiran motorku di basement ini. Suasananya sudah tidak enak. Mungkin besok saja aku melapor ke satpam. CCTV gedung pasti merekam kejadian itu di lift. Biarlah, besok saja kalau begitu. Aku mempercepat langkah menuju parkiran motor. Jarak parkiran motor seharusnya tidak jauh. Tapi kali ini rasanya aku berjalan jauh sekali. Lampu parkiran basement yang terkesan temaram membuat mataku seolah-olah terkena rabun ayam. Tak lama, seluruh lampu di basement berkedip sekitar sedetik. Sial, semakin menakutkan saja. Aku semakin mempercepat langkah. Pandanganku lurus ke depan. Tetapi sejurus kemudian ada sesuatu yang terbang dan menabrak wajahku. Brak! Aku teriak karena terkejut bukan main. Refleks, aku langsung menutup mata dan tubuhku terjatuh dalam posisi duduk. Aku langsung menoleh ke belakang untuk melihat apa yang baru saja menabrakku. Ternyata hewan terbang berwarna hitam. Entah burung, entah kelelawar. Apa-apaan basement ini? Sudah seperti gua saja. Baru saja otakku mau memerintahkan tubuhku untuk bangkit dari posisi duduk ini, klip, lampu basement mati total. Tak ayal aku berteriak, "Astagfirullah!" Pandanganku benar-benar gelap total. Tak ada yang bisa kulihat sama sekali. Aku gemetar dan berusaha mengambil ponsel dari saku celanaku untuk menyalakan senter. Celana jeans yang cukup ketat membuatku sulit meraih ponsel di saku. Sambil jariku yang gemetar ini berusaha meraih ponsel,
Terdengar seperti ada suara orang melangkah dari sudut di depanku. Aku semakin merinding, tetapi kemudian berusaha berpikir positif. Mungkin itu satpam atau petugas parkir yang hendak mengecek listrik yang mati. Saat aku berhasil mengeluarkan ponsel dari saku, aku langsung menyalakan senter. Aku mengarahkan senter ke arah tempat tadi terdengar langkah. Tetapi di sana kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar tadi. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung bangkit dan berjalan menuju motorku. Terlihat motorku tinggal sendirian di deretan area parkir motor. Tak butuh waktu lama, aku meraih motorku. Agak sulit memegang ponsel dengan senter menyala di tangan kiri dan tangan kanan memasukkan kunci ke lubang kunci motor. Sesaat kemudian, aku berhasil menyalakan motor dan memutar motor untuk mengarahkan ke jalan keluar. Tetapi baru saja aku hendak menarik gas motor, sudut mataku melihat seseorang berdiri di sudut sebelah kiriku, sekitar 5 meter dari posisiku. Sosoknya terlihat seperti lelaki tinggi, memakai pakaian serba gelap. Sosoknya yang hanya tersinari dari lampu motorku yang terpantul di dinding-dinding basement sekitarnya tidak terlalu jelas. Bahkan wajahnya tidak terlihat jelas olehku meski aku memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Sementara dia hanya berdiri diam dan sepertinya memandangku. Aku yang ragu akhirnya memutuskan memanggil orang itu. "Pak?" Aku memandangnya sambil terus memicingkan mata. Tapi sampai 5 detik dia hanya tetap berdiri diam sambil sepertinya memandangku. Aku langsung merinding. Aku semakin berpikir itu bukan manusia. Maka seketika ku tarik gas motorku dan melaju keluar. Tapi dengan jelas aku mendengar langkah sosok tadi berlari mengejarku. Aku tak berani menoleh ke belakang ataupun melihat melalui kaca spion. Aku terus menarik gas. Jalur keluar di parkiran basement yang tidak terlalu lebar ini tentu tidak memungkinkan untuk ngebut. Tapi sebisa mungkin aku terus menarik gas karena sosok di belakangku terus terdengar berlari mengejarku. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku sudah dekat ke palang pintu parkir otomatis yang seharusnya dijaga petugas untuk menagih pembayaran biaya parkir. Aku merasa lega karena akhirnya akan bertemu seseorang. Hal yang aku ketahui dari film ataupun acara horor di televisi, kalau ramai, termasuk lebih dari satu orang, maka segala bentuk hantu akan kabur. Tetapi, beberapa meter kulihat di bilik tempat yang seharusnya petugas berjaga, tidak ada orang. Palang pintu parkir masih tertutup. Sementara itu sosok di belakangku masih mengejar. Karena aku lumayan ngebut, aku menarik tuas rem secara mendadak karena sudah sangat dekat dengan palang pintu parkir. Jantungku hampir berhenti karena sosok yang mengejar di belakangku semakin mendekatiku. Ketika motorku sudah berhenti sempurna dan hampir menabrak palang pintu otomatis, sosok itu menepuk pundakku. Aku teriak sejadi-jadinya dalam ketakutan yang luar biasa. Aku tidak berani melihat langsung sosok itu. Tapi sejurus kemudian, sosok itu bersuara, "Mas." Suaranya seperti pria dewasa pada umumnya. Aku mulai berani menatap sosok itu. Tapi dia melepaskan tangannya dari pundakku dan berjalan ke dalam bilik petugas parkir. Sekarang aku jelas melihat wujud sosok itu yang sekarang sudah berada di dalam bilik petugas parkir. "Mau bayar parkir kan?" katanya. Kulihat jelas wajahnya yang ternyata hanya wajah pria biasa, walaupun ekspresi mukanya datar. Aku belum pernah melihat dia menjaga parkir di gedung ini, tapi sepertinya dia memang petugas parkir yang sedang berjaga. Iya, berapa?" Aku menanyakan tarif parkir kepadanya. 2 juta, katanya masih dengan ekspresi datar. Hah? Aku kaget. Tidak mungkin tarif parkir semahal itu. "Bisa bayar pakai kartu debit." Petugas itu menambahkan tanpa peduli ekspresi kagetku. Aku masih tak habis pikir. Aku kembali teringat seseorang yang menagih ongkos lift tadi. Kejadian ini sangat mirip. Tapi orangnya berbeda dengan yang tadi. Apakah mereka komplotan pemeras? Tetapi kemudian otakku langsung mencerna kata-kata petugas parkir aneh ini. Tarifnya 2 juta dan bisa bayar pakai kartu debit. Sepertinya bisa. Di saldo rekeningku masih cukup karena aku baru saja menerima gaji. Ya sudahlah, aku bayar saja. Aku mengambil kartu debitku di dompet dan menyerahkannya ke petugas. Dia menerima kartuku masih dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menempelkan kartu di alat debit contactless dan langsung mengembalikannya kepadaku.
Palang pintu otomatisnya terbuka dan aku bergegas menarik gas motorku lagi. Aku ingin cepat-cepat pulang dan sampai rumah agar bisa cepat istirahat dari kejadian-kejadian yang cukup aneh tadi. Baru beberapa meter meninggalkan palang pintu parkir dan sedikit lagi keluar dari area gedung, di depanku ada seseorang. Sosok siluetnya terkena cahaya lampu depan motorku. Dia berlari kecil menuju ke arahku. Perawakan badannya sangat familiar bagiku. Badannya tidak terlalu tinggi. Dia sepertinya melihatku dan sesaat kemudian memanggilku. Iwan! Aku memincingkan mata untuk mengenali orang itu, seraya memberhentikan motorku. Dia masih berlari kecil ke arahku. Semakin dekat, aku mengenalinya. Ternyata itu Pujo. Lah, lo ngapain kesini, Jo? Tanyaku. Wan, charger iPhone gue ketinggalan di atas. Kini dia sudah berdiri tepat di depan roda motorku. Ada-ada aja loh, kok bisa ketinggalan? Gue bener-bener gak nyadar kalau charger gue gak dimasukin ke tas pas pulang tadi. Terus lo mau ambil sekarang? Aku tidak heran kenapa Pujo sampai rela balik lagi ke kantor untuk ambil charger. Itu karena dia tinggal di rumah kos yang tidak jauh dari gedung kantor ini. Jalan kaki paling hanya 10 menit. Iya nih, temenin gue yuk, ajak Pujo. Aku merasa sangat malas untuk menemani Pujo. Aku sudah mau pulang, sudah sangat lelah dan deg-degan dengan kejadian-kejadian tadi. Aku belum jawab apa-apa, tapi sepertinya Pujo sudah membaca ekspresi wajah penolakanku. Ayo lawan, temenin sebentar doang, Pujo memohon. Kenapa nggak besok aja sih, Jo? HP gue lowbat banget, masa iya HP mati sampai besok? Gue nggak ada hiburan di kos. Wajah Pujo sekarang memelas dan menghasilkan sedikit rasa iba di otakku. Aku benar-benar lelah karena ingin segera pulang ke rumah. Tapi melihat ekspresi Pujo yang memelas, aku jadi kasihan juga. Aku berpikir kasihan sekali dia sebagai perantau, sendiri di rumah kos, dan tidak ada hiburan sampai pagi. Ya sudahlah, aku temani saja barang sebentar. Ya udahlah, ayo. Tapi ini motor gimana? Gue udah bayar parkir, kataku. Aku mau menceritakan kejadian aneh bayar parkir tadi, tapi mulutku terlampau lelah. Parkir di pinggir sini aja, aman kok. Cuma sebentar doang kan? Pujo memberikan solusi. Aku parkirkan motor di pinggir jalur dekat gerbang keluar area gedung. Aku dan Pujo berjalan kembali ke dalam lobi. Aku biarkan Pujo berjalan lebih dulu dan tertinggal setengah langkah di belakangnya. Aku seperti trauma atas kejadian-kejadian barusan yang terjadi di gedung ini. Sungguh bukan malam yang normal. Dan sialnya, kini harus masuk kembali ke dalam untuk menemani Pujo. Kini aku dan Pujo sudah di dalam lift. Hanya kami berdua. Wajar saja, sepertinya hampir seluruh karyawan di gedung ini sudah pulang. Aku masih kepikiran kejadian pemalakan di lift ini beberapa menit lalu. Aku bertekad akan mencari petugas aneh yang tadi memalakku. Tapi tidak malam ini. Aku sudah lelah. Setelah ambil charger Pujo, aku akan segera pulang ke rumah, membeli makanan yang enak-enak dan makan bersama keluargaku. Pintu lift terbuka di lantai 18. Kondisi lorong lift sudah gelap. Untungnya, aku sekarang berdua dengan Pujo, jadi tidak terlalu takut lagi. Kami berjalan sedikit ke arah kiri, langsung terlihat pintu kaca kantorku. Tapi anehnya, lampu di dalam kantorku terlihat menyala terang benderang. Dan yang lebih aneh lagi, ada 3 orang berdiri di depan pintu kaca. Super duper aneh lagi, mereka menggunakan baju scrub, masker medis, serta penutup kepala serba hijau. Persis seperti dokter-dokter yang akan melakukan operasi. Mereka agaknya sedang berbincang satu sama lain, tapi dengan suara sangat pelan. Aku dan Pujo kaget dan menghentikan langkah. Kami berdua serentak mengira keluar lift di lantai yang salah. Ini lantai 18 kan? Tanya Pujo kepadaku. Aku tidak menjawab dan kami berdua kompak menengok kembali ke lorong lift di mana ada tulisan angka 18 berukuran besar tertempel di antara pintu-pintu lift sebagai penanda bahwa ini memang lantai 18. Loh, ada apaan ya di kantor kita? Pujo kembali bertanya. Aku tidak bisa menjawab, hanya sedikit melongo dan sama bingungnya. Karena beberapa menit lalu akulah orang terakhir yang keluar dari kantor. Kayaknya lagi dipakai acara, Jo. Aku akhirnya bicara setelah beberapa saat berpikir dalam kebingungan. Kami berdua masih berdiri diam dan mengamati 3 orang itu.
Saat 3 orang berpakaian dokter bedah itu masih berbincang, muncul satu orang lain yang berpakaian sama menghampiri mereka. Tapi yang membuatku kaget, sarung tangan orang itu berbercak darah. Benar-benar seperti dokter bedah yang sedang melakukan operasi. Aneh sekali. Kenapa di kantorku ada dokter-dokter bedah? Acara kok ada dokter bedah gituan? Pujo berbalik tanya kepadaku. Jo, perasaan gue gak enak. Aku berkata pada Pujo sambil memegang pundaknya. Kita turun aja yuk. Terus charger gue gimana, Wan? Pakai charger gue aja dulu. Aku menjawab asal, padahal ponselku Android. Tanggung lawan, kita udah naik gini. Jo, sumpah, dari tadi gue ngalamin hal-hal aneh di sini. Kita turun sekarang. Aneh gimana maksud lu? Lu inget gak kalau sekarang tanggal 25? Aku mengingatkan Pujo. Oh, jangan takut-takutin luan. Kan elu yang cerita sendiri. Ada apa? Suara berat itu berasal dari salah satu dokter bedah. Aku dan Pujo tersentak mendengarnya. Ternyata mereka sudah menyadari keberadaan kami. Dadaku mulai berdegup kencang. Aku tidak bisa menjawab. Ingin rasanya aku lari ke lift dan turun. Tapi tentu akan terlihat aneh bagi para dokter itu. Mau ambil charger, Pak? Pujo yang akhirnya menjawab dengan ragu-ragu. Tadi pas pulang kerja ketinggalan. Semua dokter itu kini menatap kami. Dan aku baru sadar, walaupun wajah mereka tertutup masker dan hanya terlihat mata, terlihat sekali wajah mereka semua pucat. Aku dan Pujo menunggu reaksi dari para dokter bedah itu. Aku berdiri di belakang Pujo. Lebih tepatnya, berusaha bersembunyi di belakang badan Pujo. Tentu percuma, karena badan Pujo lebih pendek daripada badanku. Kami menunggu beberapa detik sampai salah satu dokter berbicara lagi. Masuk sini. Dokter itu akhirnya bicara lagi. Suaranya berat dan datar. Aku dan Pujo berjalan perlahan menghampiri mereka. Masih ragu-ragu. Sebenarnya siapa mereka ini? Apakah mereka orang baik atau orang jahat? Tapi kalau jahat, kenapa bisa masuk ke gedung yang tidak sembarang orang bisa masuk? Satu orang saja yang masuk. Dokter itu bicara lagi. Aku dan Pujo serempak menghentikan langkah. Aku mendorong pelan punggung Pujo, menyuruh agar dia saja yang masuk. Kemudian Pujo lanjut berjalan, langkahnya juga masih ragu-ragu. Dia saja yang masuk, yang pakai kacamata. Dokter itu berkata sambil menunjuk ke arahku. Aku kaget bukan main. Pujo berhenti berjalan dan menengok ke arahku. Itu charger punya dia, Pak. Aku berkata kepada dokter itu. Tapi kamu saja yang masuk. Dokter itu bersikeras. Harus aku yang masuk, entah kenapa. Pujo melambaikan tangan padaku memberi kode agar aku masuk ke dalam. Aku meneguhkan hati. Aku mulai berjalan ke arah pintu yang kini dijaga 4 dokter. 3 dokter yang sejak awal ada di sana dan 1 dokter yang baru datang yang sarung tangannya berbercak darah. Selama aku berjalan, keempat dokter itu menatapku. Aku semakin ketakutan dan merinding. Ketika sudah dekat dengan pintu kaca, dokter-dokter itu memberikanku jalan. Aku masuk ke ruang resepsionis. Dokter berbercak darah berjalan seolah akan memanduku ke dalam. Ia berjalan di depanku. Beberapa langkah sebelum masuk ke lorong dalam kantor, dokter berbercak darah berhenti berjalan, berbalik ke arahku. Tunggu di sini saja, katanya dengan suara datar. Lalu dokter itu berjalan ke dalam kantor. Sepertinya dia ingin mengambil chargernya ke dalam. Chargernya yang di ruang tim quality control, Pak. Aku berusaha memberitahu dia, karena kantorku ada beberapa ruangan. Tapi dia tidak menghiraukanku dan lanjut berjalan ke dalam. Tidak lama kemudian, dia kembali ke ruang resepsionis, memegang charger milik Pujo yang kukenali. Aku mengulurkan tangan untuk menerima charger tersebut. Biayanya 3 juta, kata dokter itu tiba-tiba. Aku bingung, tidak paham. Hah? Apa? Tanyaku keheranan. Biayanya 3 juta, bisa cash atau debit, katanya lagi, masih dengan nada yang datar. Dia masih memegang charger milik Pujo, tidak mengulurkannya kepadaku. Maksudnya saya harus bayar untuk charger itu, Pak? Tanyaku gagap.
Entah kenapa rupa dokter di hadapanku ini membuatku merinding dan gugup. Walaupun hanya terlihat matanya, wajahnya kelihatan pucat, dan cara bicaranya yang datar mengeluarkan suasana ngeri dan takut. Aku tidak bisa bicara lancar. "Iya," jawab dokter itu datar. Aku langsung teringat kejadian di lift dan di parkiran basement tadi. Kali ini juga sama, persis. Tentu ini pemerasan, tapi tatapan dokter itu seolah mengancam dan mengintimidasi. Aku berusaha mengontrol diri. Rasa takut ini tidak boleh membuatku kehilangan uang lagi. Se- saya rasa tidak perlu bayar. Itu kan charger teman saya. Aku bicara sedikit bergetar, padahal aku sudah berusaha bicara senormal mungkin. "Kalau tidak mau bayar, bisa kamu ganti dengan menjadi pasien." Aku kaget. Itu suara salah satu dokter yang tadi ada di luar. Suaranya berat dan datar. Aku menengok ke arah suaranya. 3 dokter yang tadi di luar kini semuanya berjalan masuk ke ruang resepsionis. Mereka bersama dokter bedah yang memegang charger kini seolah mengepungku. Beberapa detik kemudian, aku baru tersadar. Mereka masing-masing memegang pisau operasi. Entah kapan mereka mengambil dari sakunya. Hatiku langsung mencelos. Kakiku gemetar. Udara ruangan aku rasakan semakin dingin. Seperti ada seseorang yang mengecilkan suhu AC. Aroma rumah sakit kini menguar dan menusuk hidungku. Semakin membuatku ngeri. Aku tidak bisa bicara. Lidahku kaku. "Ikut ke dalam kalau mau jadi pasien." Dokter berbercak darah yang memegang charger kini yang kembali bicara. Dia memegang charger di tangan kiri dan memegang pisau operasi di tangan kanan. Tanganku yang gemetar langsung berusaha meraih dompet di saku belakang celanaku, membukanya dan mengambil kartu debit dari dalam dompet. Tanganku benar-benar gemetar, hingga dompet yang kupegang hampir jatuh. Aku memberikan kartu ke dokter berbercak darah. Ia mengambilnya dengan cepat dan berjalan ke balik meja resepsionis. Aku tidak tahu bahwa di situ ada mesin EDC untuk mendebit kartuku. "Kenapa tidak mau jadi pasien?" Salah satu dokter yang tadi di luar kini bertanya padaku. Masih memegang pisau operasi, sama seperti 2 dokter yang lain. "Se- saya nggak sakit," aku jawab gagap dan gemetar. "Ini," aku kaget. Dokter berbercah darah memberikan kartu debit dan charger Pujo tepat di depan wajahku. Aku melihat jelas bercak darah yang ada di sarung tangannya kini ikut mengotori kartu debitku dan charger Pujo. Aku segera mengambilnya. Aku langsung mengambil langkah untuk keluar dari ruangan ini, berjalan di antara 3 dokter yang tadi mengepungku. Pandangan mereka mengikutiku yang sedang berjalan. Ketika akan melewati pintu kaca kantor, salah satu dari mereka berkata lagi, "Yakin tidak mau jadi pasien?" Aku menengok dan melihat mereka semua berjalan mengikutiku. "Enggak, makasih," kataku dan langsung berjalan cepat keluar. Sepertinya mereka masih mengikutiku. Aku berjalan cepat lagi dan hampir berlari keluar dari kantor. Kulihat Pujo yang menunggu di luar melihatku dan memandangku penuh tanya. Mulutnya sudah terbuka untuk berbicara padaku, tapi langsung kuberikan kode agar cepat jalan dan turun dari sini. Sepanjang di dalam lift, Pujo bertanya-tanya. Kepalaku sakit, pusing, dan badanku masih merinding ketakutan. Aku tidak bisa mencerna kata-kata Pujo. Aku hanya memandang kosong ke depan. Pujo kemudian paham aku sedang syok. Dia diam dan kami cepat-cepat keluar dari gedung sialan ini. Motor Matic yang belum lunas cicilannya ini kukendarai dengan kecepatan pelan. Pandanganku kosong ke depan. Beberapa kali diklakson kendaraan di belakang karena menghalangi mereka yang ingin mendahului. Perjalanan malam hari ini melewati perbatasan Jakarta dan Jawa Barat. Sebenarnya jalur ini biasa kutempuh setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat. Tapi malam ini aku tidak bersemangat. Rasa takut, cemas, dan khawatir bercampur aduk menjadi satu. Akhirnya aku sampai di rumah. Aku memasukkan motorku ke dalam teras. Lalu ketika akan membuka pintu rumah, ada yang membukanya duluan dari dalam. Ternyata dia adik laki-lakiku yang paling kecil, masih SD. "Cie, gajian. Beli jajanan apa?" Aku terdiam dan bingung menjawabnya.